bahwa Pancasila itu yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat. Soekarno gak cukup satu wanita. Iya, kamu gak salah dengar. Presiden pertama Indonesia itu dikenal punya banyak istri. Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, dan lainnya. Banyak yang bilang dia playboy. Tapi, apakahnya itu yang layak kita ingat dari sang proklamator? Karena di balik kisah cintanya yang penuh warna, ada satu kisah lain. Kisah tentang keberanian, ide besar, dan harga mahal bernama kemerdekaan. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Dia tidak lahir dari keluarga bangsawan, tapi pikirannya melampaui zamannya. Sejak muda, Soekarno haus ilmu dan semangat kebangsaan. Saat masih kuliah di Teknis Hugh School atau sekarang ITB, dia sudah berbicara tentang Indonesia merdeka, sesuatu yang dianggap gila di masa penjajahan Belanda. Soekarno bukan tipe revolusioner angkat senjata. Senjatanya adalah kata-kata. Ia ahli pidato, mahir memainkan emosi massa, dan menyatukan ideologi yang retak. Dari pikirannya lahir Pancasila, dasar negara yang menyeimbangkan kepercayaan, kesatuan, dan keadilan sosial. Namun, perjuangannya tak pernah mudah. Soekarno dipenjara oleh Belanda, dibuang ke ND, lalu ke Bengkulu. Tapi justru dari pengasingan itu, semangatnya makin kuat. Ia membangun jaringan, menulis, menyusun gagasan besar tentang bangsa yang belum lahir, yaitu bangsa Indonesia. Saat Jepang masuk, Soekarno cerdik. Ia bekerja sama bukan karena tunduk, tapi karena melihat peluang. Ia gunakan panggung Jepang untuk menanamkan nasionalisme ke rakyat. Hingga akhirnya 17 Agustus 1945, ia membacakan proklamasi kemerdekaan, bukan hanya sebuah teks, tapi perubahan sejarah dunia. Namun, Soekarno bukan tanpa celah. Sebagai manusia, ia punya sisi gelap. Salah satunya, kehidupan pribadinya yang kontroversial. Ia dikenal punya lebih dari 5 istri. Bagi sebagian orang, ini mencoreng citra pemimpin. Tapi bagi Soekarno, cinta adalah energi. Ia mencintai perempuan, seni, budaya, semua yang indah. Tapi cintanya yang paling besar dari Soekarno bukan untuk wanita manapun. Cintanya yang terbesar adalah untuk Indonesia. Dari semua yang bisa kita bicarakan tentang Soekarno, politik, pidato, istri-istri, satu hal yang tak bisa dihapus. Jasanya membangun bangsa ini dari tidur panjang penjajah. Yang pertama, mimpi besar butuh pengorbanan besar. Soekarno bermimpi Indonesia merdeka dan ia bayar itu dengan pembuangan, pengkhianatan, hingga akhirnya dilengsarkan oleh bangsanya sendiri. Yang kedua, kata-kata punya kekuatan. Pidato Bung Karno bukan sekedar omongan, tapi bahan bakar revolusi. Ia membuktikan bahwa intelektual dan emosi bisa jadi senjata perubahan. Yang terakhir, pemimpin bukan malaikat. Soekarno adalah manusia dengan semua kekurangan dan kelebihan. Tapi kejujuran sejarah adalah mengenangnya secara utuh, bukan menghapus jasanya karena sisi personalnya. Maka sebelum kita menilai, puja, hina, lebih baik kita belajar. Karena bangsa yang besar bukan hanya menghormati pahlawannya, tapi juga memahami mereka apa adanya. Bye-bye.